Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Ya, pendengar, saat ini saya bersama dengan Ketua PPLN untuk Kuala Lumpur, Bapak Umar. Oke, hari ini kami akan berbincang tentang kondisi terkini persiapan pemilu menjelang pemilu 11 Februari nanti kalau tidak salah dilaksanakan di Malaysia ya Pak Umar ya, benar ya? Koreksi saya kalau kurang benar. 11 Februari. Betul. Oke, Pak Umar. 11 Februari, betul. Ya, pemilu 2024 ya, tahun 2024 sudah semakin dekat, tinggal menghitung hari ya. Nah, khususnya untuk di Kuala Lumpur, tadi kita sepakat bahwa akan diadakan di 11 Februari. Nah, sekarang bisa diupdate seperti apa kesiapan PPLN Kuala Lumpur untuk pelaksanaan pemilu di tanggal 11 Februari nanti? Silakan Pak Umar. Persiapan kami sudah lakukan 95%. 95%, oke. 95%, 5%-nya itu adalah karena memang masih belum ada pencetakan untuk DPT, itu perlu. Terus kemudian kita juga belum mensortir surat suara yang kemarin disortir yang rusak-rusak, itu kan dikirim kembali oleh KPU, itu belum disortir, seperti itu. Dan proses DPTB, daftar pemilih pindah ya, daftar pemilih pindah itu masih terus berlangsung hingga H-7. Oke, jadi belum ada sortir untuk surat suara yang baru dikirim kembali dan juga belum dilakukan pencetakan DPT. Oke, untuk DPT sendiri kira-kira angkanya di berapa Pak Umar? DPT yang sudah ditetapkan melalui mekanisme rapat pleno terbuka yang kita mengundang juga perwakilan PUR termasuk KBRI dan Panwaslu, itu sudah ditetapkan bersama-sama sebesar 447.458 pemilih. Bisa bilang Pak? 447.258 pemilih. 258 pemilih. Oke. Angka ini berapa persen dari jumlah WNI yang ada di Kuala Lumpur, Pak Umar? Saya kurang tahu pasti kalau dari jumlah keseluruhan WNI yang ada di Kuala Lumpur, karena mobilitas WNI yang ada di Kuala Lumpur itu sangat cepat dan sangat pantas begitu, dan juga memang ini dari hari ke hari, dari tahun ke tahun memang persoalan yang sama, yaitu kesadaran melapor diri warga negara Indonesia yang ada Kuala Lumpur memang tidak signifikan seperti itu, sehingga tidak bisa dipastikan berapa. Oke, jadi ini terkait dengan sadar lapor diri warga negara Indonesia yang di Kuala Lumpur ya Pak Umar ya. Oke, saya akan membahas ini nanti lebih mendalam lagi mungkin di sebelum kita mengakhiri acara ini nanti. Sebelumnya saya ingin terus melihat atau kita perlu mendengar seperti apa update-nya oleh PPLN Kuala Lumpur. Nah, kita tahu bahwa nanti pencoblosan itu diadakan atau dipusatkan di World Trade Center, begitu Pak Umar, benar ya? Betul. Oke. Dan akan menerima sekitar 200.000 pemilih di sana. 200 DPT untuk TPS, 222.945 pemilih. Oke. Dengan TPS 223 TPS. Oke, untuk 223 TPS, 229.45 pemilih DPT gitu tadi Pak ya? Triple 2, 945. Oke, nah kesiapannya sudah seperti apa Pak? Ini maksudnya karena memang tempat sudah ditentukan, tentu teman-teman dari PPLN sudah melakukan observasi bagaimana nanti mengantisipasi orang 200.000 lebih akan berkumpul di suatu tempat walaupun memang dibagi 223 titik ya Pak ya TPS-nya gitu. Oke, antisipasinya sudah ada hitung-hitungannya ya Pak Umar ya? Sudah. Karena kami proyeksikan kehadiran itu berdasarkan data ilmiah yang 2014, hasil dari 2014 dan 2019
itu tidak kurang dari 30% partisipasi saja, maka kita juga proyeksikan kehadiran pemilih pada tahun 2024 melihat tren 2014 dan 2019 sama, sehingga sekitar 68.000 yang akan hadir ke TPS kita proyeksikan, dan perangkat-perangkatnya sudah semuanya disiapkan oleh PPLN, dan selalu PPLN secara intens berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak World Trade Center WTC dalam hal ini banyak membantu untuk kesiapan pelaksanaan pemilu di TPS ini. Oke, jadi nanti akan ada perkiraan sekitar 68.000. Nah, 68.000 datang ke suatu tempat World Trade Center itu tentu nanti manusianya itu seperti apa Pak? Nah, apakah ada kebijakan sendiri dari World Trade Center di Kuala Lumpur untuk katakanlah membatasi pengunjung umum yang datang ke tempat itu selama pelaksanaan pencoblosan, Pak Umar? Iya, betul. World Trade Center memang dari tanggal 9, tanggal 10 sampai tanggal 15 itu dikhususkan untuk pemilu pemilu Indonesia di Kuala Lumpur. Artinya tanggal 11 apalagi saat pencoblosan memang hanya dikhususkan yang masuk adalah pemilih, yang bisa masuk hanyalah pemilih, dan itu dibuka dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Oke, 8 pagi hingga 18 atau jam 6 sore ya. Oke, dan hanya satu hari aja ya Pak ya? Tidak akan ada perpanjangan waktu di tanggal 12 gitu ya? Tidak ada. Tidak ada. Betul. Oke. Nah, dari tadi ya penjelasan Pak Umar mengatakan bahwa mulai tanggal 9 hingga tanggal 11 itu akan dikhususkan untuk pelaksanaan pemilu. Nah, saya jadi jadi penasaran nih, apakah memang World Trade Center itu kita sewa khusus di hari itu, di 3 hari itu, 9, 10, 11? Atau seperti apa mekanismenya Pak Umar? Sebenarnya memang kita sewa khusus untuk tanggal 11, tapi kan tidak mungkin kemudian tanggal 10-nya kan harus persiapan. Betul. Artinya build up untuk setting semuanya, maka mau tidak mau di tanggal 10 itu juga masuk ke dalam poin sewa seperti itu. Sampai ke tanggal 14-nya juga karena penghitungan untuk KSK dan TPS di situ, maka termasuk di dalamnya. Oke. Ini artinya pelaksanaan pemilu di Kuala Lumpur ini kosnya cukup lumayan tinggi ya Pak Umar ya? Ya, demokrasi memang perlu biaya yang tinggi barangkali, Bapak. Oke. Baik, Pak Umar, kalau tadi dia pencoblosan dilaksanakan satu hari di tanggal 11 dan penghitungan dilakukan di tanggal 14. Nah, penghitungan suara di TPS dan dari kotak suara keliling di 14, dan bagaimana dengan yang menggunakan pos, Pak? Apakah menurut perkiraan PPLN di dalam ya? Ya. Pos di dalam PKPU Tungsura yang nomor 25 tahun 2023 itu sudah disebutkan bahwa untuk penghitungan metode pos itu dimulai tanggal 15 hingga tanggal 22. Oke. Dan kita berencana untuk membuat penghitungan di dalam KBRI, premis KBRI, bukan di luar. Oke. Nah, untuk metode pos. Oke. Nanti tentunya akan dihadiri juga teman-teman PPLN dan Panwaslu dan saksi-saksi tentunya Pak Umar ya? Jelas. Oke. Ya. Nah, penghitungan itu diperkirakan 15 sampai 22 menurut undang-undang ya Pak ya. Nah, untuk teman-teman di Kuala Lumpur sendiri tadi Pak Umar butuh berapa waktu kira-kira, berapa lama kira-kira untuk yang lewat pos? Kalau pos perkiraan bukan perkiraan, menurut undang-undang penghitungan dimulai tanggal 15 sampai 22 hingga tanggal 22. Betul. Nah, untuk Kuala Lumpur dilakukan di tanggal mana nih Pak? Apakah memang ngambil seluruh tanggal itu 15 sampai 22 atau gimana? Tidak.
ya ini masih koordinasi bagaimana bagusnya, bagaimana baiknya. Apakah juga kita hanya itu rencana awal Oke. bahwa akan dilaksanakan di KBRI karena tanggal apa namanya tanggal 15 hingga cukup panjang begitu durasinya. Jadi kita rencanakan awal di KBRI. Adapun kemudian di tanggal berapa kami masih akan berkoordinasi di internal kapan pastinya. Tapi koordinasi awal perkiraan tanggal 16 atau 16. tanggal 17 dimulainya. 16 atau 17 ya mulai Pak ya. Oke, saya mau konfirmasi kembali tadi surat suara yang rusak itu penggantinya sudah nyampe Kuala Lumpur ya Pak ya? Tapi cuman Sudah. belum disortir Sudah ada. gitu ya? Belum. Oke, Betul. siap. Oke. Betul. Karena kita sedang menyiapkan yang metode pos. Siap. Dan ini kalau memang katakanlah dilakukan di 16 dan 17 untuk yang metode pos, teman-teman di PPLN Kuala Lumpur kira-kira akan mengumumkan ini ke publik di tanggal berapa Pak? Butuh berapa lama? Karena penghitungan itu ketika sudah dihitung, sudah direkap, itu langsung akan dikirimkan ke KPU, Pak. Dari Tapi seluruh PPLN, di seluruh bahkan di nasional itu akan terus rekap, hasil rekapitulasinya akan dikirimkan langsung ke KPU. oke, jadi nanti Jika masyarakat memang selesai pada sehari, memang kita ketika selesai satu hari, maka sehari itu akan terus dikirimkan ketika selesai direkap. Kalau misalnya selesai 2 hari, tergantung di lapangan nanti seperti apa. Oke, siap. Nah, dikirimkan ke KPU. Nah, nanti hasil rekap ini apakah masyarakat di Kuala Lumpur juga bisa melihat hasilnya langsung misalnya dengan yang diposting di PPLN websitenya PPLN Kuala Lumpur atau di websitenya KBRI Kuala Lumpur ya, Pak ya? Bisa ya? Ya, betul. Betul, Ya, oke, bisa. siap. Nah, kita tahu Pak Umar nih ya untuk menjadi penyelenggara pemilu ini banyak tantangan ya. Ini bukan hal yang mudah ya, tugas yang mudah menurut saya. Nah, mulai dari katakanlah isu pencalonan pemilih, isu pesertanya, ya, termasuk dengan partai politiknya. Nah, kita ingin tahu nih bagaimana PPLN Kuala Lumpur memastikan bahwa PPLN, teman-teman PPLN di Kuala Lumpur itu bekerja katakan ya tegak lurus, artinya tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ke bawah dan tidak ke atas itu. Tegak lurus benar-benar di satu titik dengan aturan yang berlaku tentunya, Pak. Nah, bagaimana pula kalau PPLN Kuala Lumpur itu mengantisipasi tantangan-tantangan yang mungkin terjadi dalam pemilu 5 tahunan ini, ya. Kita tahu beberapa kali pemilihan umum itu Kuala Lumpur itu menjadi bukan Kuala Lumpur saja, mungkin Malaysia secara general itu menjadi perhatian kita ya terkait dengan pemilu ini, Pak. Silakan Pak Umar. Memang momentum 5 tahunan ini sangat dinamis begitu ya. Apalagi di Kuala Lumpur yang kurang lebih 40% sumbangan pemilihnya ya DPT-nya dari seluruh luar negeri. Kami PPLN, saya pastikan selaku ketua PPLN Kuala Lumpur, saya pastikan bahwa PPLN Kuala Lumpur tidak pernah ke kiri dan tidak pernah ke kanan. Artinya tidak pernah condong ke kiri dan tidak pernah condong ke kanan, dan kami melaksanakan apa yang ditugaskan secara tegak lurus. Kami melaksanakan apa yang ditugaskan oleh KPU RI kepada kami. Karena kami adalah pembantu, secara status membantu KPU RI untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilu di luar negeri, khususnya di Kuala Lumpur. Oke, nah Pak Umar sebagai ketua, bagaimana Pak Umar katakanlah mengkoordinasikan ini atau menanamkan keharusan ini, apa yang diamanatkan undang-undang ini kepada teman-teman PPLN khususnya untuk wilayah Kuala Lumpur? Ya, dari awal kita memang sudah sampaikan, saya sampaikan secara khusus kepada anggota kami PPLN yang 6 orang di Kuala Lumpur bahwa ini adalah tugas yang mulia, adalah tugas yang dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Mari kita sama-sama berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan walaupun kolektif kolegial tetap harus ada induknya, harus
sesuai dengan apa yang kemudian diarahkan oleh KPU RI dalam hal ini. Kami sudah selalu sampaikan di setiap rapat dan di kesempatan-kesempatan yang lain bahwa kita tidak boleh condong ke kanan ataupun condong ke kiri. Oke, memang sudah seharusnya begitu ya Pak Umar ya. Nah, bagaimana teman-teman, karena untuk pelaksanaan ini teman-teman, bukan hanya teman-teman PPLN yang bekerja sendiri untuk pelaksanaan pemilu ini, tapi di sana juga ada Bawaslu, ada juga tentu yang menjadi tempat atau rumah kita di Malaysia itu, yaitu KBRI. Nah, bagaimana koordinasi tiga serangkai, kalau boleh saya katakan seperti ini, untuk kesuksesan pelaksanaan pemilu ini, Pak Umar? Apakah seperti apa koordinasi yang dilakukan? Kalau tadi mungkin koordinasi internal dengan PPLN tidak ada masalah karena memang itu langsung di bawah kendali Pak Umar sendiri. Nah, tetapi bagaimana dengan teman-teman dari Bawaslu-nya, termasuk KBRI-nya, Pak Umar? Ya, sejauh ini alhamdulillah Kepala Perwakilan Bapak Hermono sangat memfasilitasi kami, ya, PPLN dalam hal kebutuhan-kebutuhan yang kami perlukan untuk melaksanakan tahapan-tahapan pemilu di luar negeri. Kepala Perwakilan Pak Hermono, KBRI secara keseluruhan sangat kooperatif dalam memfasilitasi kami, dan Panwaslu juga kami secara intens juga berkoordinasi karena juga hanya bersebelahan gitu ya, sekretariatnya kantornya bersebelahan saja di KBRI ini. Jadi kami setiap hari bisa ngopi, setiap hari bisa bercengkrama. Jadi tidak ada persoalan di koordinasi, saya kira sejauh ini. Oke, jadi koordinasi tiga serangkai ini, apa istilah yang saya gunakan untuk PPLN, Bawaslu dengan KBRI, kantor perwakilan kita di Kuala Lumpur, berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan di sana. Sekarang yang Alhamdulillah. Sekarang yang jadi permasalahan ini Pak Umar, isu-isu yang berkembang yang mungkin sudah sampai ke tangan-tangan individu-individu di tanah air ataupun juga di Kuala Lumpur. Katakanlah ada katanya ratusan ribu calon pemilih yang merasa tidak terakomodir oleh penyelenggara pemilu di sana, oleh Pak Umar dan teman-teman. Nah, ini mungkin melalui Voice of Indonesia ini yang bisa didengarkan di seluruh dunia, mungkin nanti ini kan menjadi hikmahnya kita bisa ambil oleh teman-teman PPLN di seluruh dunia. Seperti apa permasalahan yang sebenarnya, Pak Umar? Silakan. Ya, sesungguhnya karena memang pemilu itu adalah asas kesadaran partisipatif. Artinya ya, yang perlu kita pahami dulu ada asas kesadaran partisipatif. Tapi ada mekanisme yang kita jalankan di penyelenggaraan ini, bahwa tahapan-tahapan sudah dilalui. Awal mula daftar pemilih potensial yang namanya DP4 sudah diterima dari KPU. Itu yang kita jalankan. Pemutakhiran data oleh Pantarli sudah dijalankan, gitu ya. Kalau kemudian masih ada yang merasa tidak terakomodir, kita sudah ada pojok pemilu yang diadakan di KBRI. Di media-media sosial kami juga bekerja sama dengan media sosial KBRI, kita juga sudah sampaikan bahwa ada mekanisme DPTB, misalnya ada orang yang pemilih yang masuk di dalam DPT, sistem DPT KPU melalui cek DPT online, ada di kebetulan terdaftar di kampungnya misalnya, maka boleh menguruskan pindah memilih, kan seperti itu. Kalaupun pada akhirnya di saat hari H mereka sama sekali tidak terdaftar, itu ada mekanisme namanya DPK, daftar pemilih khusus, yang memang oleh undang-undang itu diakomodir dengan ketentuan-ketentuan tertentu seperti itu. Sehingga
sebenarnya tidak ada kami eh, apa menolak hak konstitusional warga negara Indonesia, apalagi itu kan kontraproduktif apa yang kami kerjakan selama ini, bahwa kami sudah mensosialisasikan, kami ketika sosialisasi kita sampaikan ada ini, tolong masuk, kita juga punya website untuk kemudian mengumpulkan data DPTB dan seterusnya. Oke. Jadi tidak benar jika kemudian kami dianggap mempersulit, dan kami sama sekali tidak mempersulit warga negara Indonesia untuk memilih di Kuala Lumpur. Ya, selama memang itu adalah warga negara Indonesia yang dapat dipertanggungjawabkan dokumennya. Oke, sebenarnya apa ya permasalahan yang terjadi Pak Umar ya? Kami dari Voice of Indonesia beberapa waktu yang lalu, mungkin Pak Umar juga mungkin dengar dari teman-teman sesama dari kantor perwakilan di KJRI Kuching. Kami waktu itu dari Voice of Indonesia melakukan namanya Sarasehan Udara, ya, bekerja sama dengan KJRI Kuching. Ya, tujuannya adalah untuk mencerdaskan pemilih, ya. Menuju pemilih cerdas, kira-kira begitu temannya. Dan hal yang sama juga kami lakukan di KJRI Hong Kong, dengan kegiatan yang sama. Memang di dalam pelaksanaan Sarasehan itu kami menemukan beberapa permasalahan yang muncul, yang mungkin sebenarnya tidak terlalu rumit atau sulit untuk diselesaikan. Katakanlah teman-teman yang di Kuching itu punya permasalahan karena mereka sebagian besar tinggal di kebun, ya, maka ada kendala bagi mereka itu untuk katakanlah datang ke TPS atau melakukan dalam proses mendaftarkan dirinya, dan juga apakah itu melalui online atau website, karena memang mungkin tingkat pengetahuan mereka tentang hal ini tidak terlalu baik. Sementara kasus di Hong Kong adalah mungkin izin dari majikan, ya, yang katakanlah sampai untuk menggunakan alamat surat aja pun atau untuk pendaftaran pun majikan tidak memperbolehkan menggunakan alamat rumah beliau. Nah, di Kuala Lumpur ini sendiri kira-kira menurut analisa Pak Umar sendiri apa permasalahannya? Sangat kompleks kalau di Kuala Lumpur memang, kalau bicara soal warga negara Indonesia yang ada di sini. Bahkan kompleksitasnya itu misalnya satu, kesadaran melapor terhadap perwakilan misalnya, ya. Kan itu kan harus sebenarnya, sehingga perwakilan dalam hal ini KBRI mempunyai database yang reliable, ya kan. Yang kedua adalah banyaknya undocumented warga negara kita yang undocumented di Kuala Lumpur dan di Selangor yang banyak. Jadi itu yang ketiga adalah itu tadi yang disebutkan oleh Bapak tadi, bahwa memang tingkat pendidikan yang datang di Malaysia, khususnya Kuala Lumpur Selangor, itu adalah tingkat pendidikan di bawah rata-rata yang tidak pendidikan tinggi gitu. Sehingga tiga komponen itu menjadi indikator bahwa yang dianggap itu kemudian tidak diakomodir. Padahal bukan tidak diakomodir karena persoalan tiga. Oke. Ya, yang terakhir nih Pak Umar, sebelum kita menutup bincang-bincang kita ini, mungkin ini Pak Umar juga udah tahu ada video di media sosial yang beredar yang cukup ramai dibincangkan di tanah air dan tentu saja mungkin di Malaysia, di Kuala Lumpur khususnya. Ada beberapa poin yang kami ambil, bisa kami catat dari video itu, misalnya katakannya ya yang dikatakan PPLN Malaysia di Malaysia atau mungkin di Kuala Lumpur tidak profesional, terus ada tuduhan pencurian suara, ada juga laporan dari perusahaan Pos Malaysia yang melapor ke kepolisian Malaysia, kepolisian Diraja Malaysia, yang katanya ada suap seperti itu. Nah, bagaimana Pak Umar menyikapi, menanggapi, merespon
video di media sosial ini? Memang rame ya, apa namanya. Tapi kalau misalnya ada yang itu tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar menurut saya ya. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu menanggapi hal-hal yang tidak berdasar itu. Karena kalaupun ada laporan, kami tidak pernah sampai saat ini tidak pernah menerima laporan apapun dari pos. Ya, sehingga itu hanya bisa menjadi isu yang kemudian hanya dimainkan oleh beberapa orang yang mungkin punya kepentingan apa, nggak tahu motivasinya. Jadi yang jelas bahwa semua yang diisukan itu tidak benar. Oke. Dan ini teman-teman dari PPLN Kuala Lumpur khususnya dan Malaysia secara umum, teman-teman Bawaslu juga di sana, Panwaslu di sana sudah memberikan klarifikasi hal ini kepada KPU Pusat atau Bawaslu Pusat, Pak Umar? Ya, Pak Umar. Kalau kami PPLN terus kalau kami PPLN terus berkomunikasi dengan KPU Pusat ya, dan juga di sini Panwaslu juga sering berkoordinasi. Memang sempat ada isu-isu yang juga katanya akan ada laporan yang akan masuk ke Panwaslu, tapi sampai saat ini sepertinya saya belum ada kabar itu. Dan kalaupun kemudian memang ada terjadi di antara PPLN, ya silakan saja dibuktikan, gitu. Silakan saja dibuktikan siapa oknum PPLN barangkali ada atau ada di antara kita, silakan dibuktikan, kan seperti itu. Oke, siap. Oke, kita tunggu aja perkembangannya, Pak Umar. Mungkin singkat saja untuk yang terakhir, himbauan untuk peserta pemilu yang ada di Kuala Lumpur khususnya, Malaysia secara umum, dan ya mungkin di seluruh dunia, di mana siaran Voice of Indonesia ini bisa didengar terkait dengan pelaksanaan pemilu nanti. Pak Umar, silakan. Ya, terima kasih. Satu lagi yang perlu saya sikapi dengan video yang beredar bahwa PPLN diintervensi oleh Badan Intelijen Negara, itu sama sekali tuduhan jahat menurut kami, karena kami seperti yang saya nyatakan di awal bahwa kami tegak lurus dengan arahan-arahan yang yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan arahan dari KPU RI, dan sama sekali itu tidak benar bahwa Badan Intelijen Negara dalam hal ini yang disebutkan adalah Bapak Hermanto mengintervensi PPLN Kuala Lumpur melalui saya. Itu sama sekali tidak benar. Sehingga ini bisa menjadi tuduhan yang sangat serius karena menyangkut institusi Badan Intelijen Negara dan PPLN dalam hal ini. Ini adalah bisa jadi pencemaran nama baik dan seterusnya jika ini memang tidak terbukti sama sekali. Ya. Dan adapun himbauan kepada semua warga negara Indonesia yang ada di Kuala Lumpur dan Selangor khususnya, kami menghimbau melalui Voice Indonesia, of Indonesia. Ya, melalui Voice of Indonesia menghimbau jika Anda memang berada di wilayah kerja PPLN Kuala Lumpur, yaitu Kuala Lumpur, Selangor, Terengganu, Kelantan, dan Perak, kami menghimbau, kami mengharapkan kesadaran para warga negara Indonesia yang ada di sini untuk berpartisipasi aktif di dalam mengawal pemilu 2024 ini. Apapun yang kemudian menjadi isu-isu di luar, kalau tidak terbukti secara hukum, maka itu hanyalah sekedar isu, tidak perlu dijadikan menu-menu setiap hari, santapan setiap hari untuk kemudian diperdebatkan. Dan kami sangat welcome, kami sangat terbuka kepada siapapun warga negara Indonesia jika datang ke KBRI melalui pojok pemilu. Kami sediakan pojok pemilu yang ada di pelayanan KBRI untuk bertanya hal-hal berkaitan dengan pemilu. Kami juga menyediakan hotline PPLN Kuala Lumpur
kami juga menyediakan website Kuala Lumpur untuk para warga negara Indonesia di wilayah kerja Kuala Lumpur jika ada ingin menanyakan sesuatu yang informasi-informasi berkenaan dengan pemilu di Kuala Lumpur. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Umar. Sama-sama, terima kasih. Umar Faruk, Ketua PPLN Kuala Lumpur, atas penjelasan informasi yang diberikan kepada Voice of Indonesia. Semoga bincang-bincang kita di hari ini menjadi pencerah terhadap isu-isu yang sedang beredar di Kuala Lumpur. Baik pendengar, demikian tadi obrolan saya dengan Bapak Umar Faruk, Ketua PPLN Kuala Lumpur. Mudah-mudahan bincang ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Daulat Panis, sampai ketemu kembali.